Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi tahirin ajmain amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah mulia ini. Shalawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Alhamdulillah, dengan anugerah dan rahmat dari Allah kita bisa berkumpul di malam yang ke-17 Ramadan ini untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah setelah kurang lebih kita berpuasa selama 16 hari. Berdirinya saya di sini bukan maksud untuk menggurui, namun hanya untuk berbagi sedikit ilmu yang saya pahami dan yang saya ketahui. Semoga bermanfaat dan bisa diamalkan oleh kita. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Nawawi mengambil redaksi bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah. Ada 4 jenis orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Sebagaimana kita rindu kepada kekasih kita, sebagaimana kita rindu kepada karib kerabat kita, maka surga pun merindukan 4 jenis orang. Surga pun merindukan 4 jenis golongan. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 jenis golongan. Apa saja itu? Yang pertama, talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang senantiasa menghafal Al-Quran, orang yang senantiasa mengamalkan amalan yang ada di dalam Al-Quran. Apalagi malam ini bertepatan dengan malam nuzulul Quran, di mana Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke dunia oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Lalu muncul pertanyaan di benak kita, Al-Quran diturunkan ketika Lailatul Qadar atau ketika malam nuzulul Quran? Perlu diketahui bahwa Al-Quran diturunkan secara 2 tahapan. Tahapan pertama yaitu secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ke langit dunia secara sekaligus. Lalu tahapan kedua diturunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah, dari langit dunia ke dunia, yang dibawakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan 23 tahun. Apalagi sekarang adalah malam Ramadan, di mana Ramadan malam diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana sudah jelas di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai penjelas, sebagai pembeda bagi umat Nabi Muhammad SAW. Lalu kenapa tahapan kedua Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad? Kenapa tidak datang kepada Nabi Muhammad sebagai Al-Quran utuh, sebagai 30 juz langsung? Kenapa secara bertahap-tahap? Karena ternyata ada hikmahnya, hadirin. Hikmahnya yaitu Allah secara tidak langsung mengajarkan kepada kita, Allah secara tidak langsung memberi gambaran kepada kita bahwa Al-Quran bukan hanya sebagai bahan baca, Al-Quran bukan hanya sebagai bahan hafal kita, namun Al-Quran lebih dari itu. Al-Quran merupakan pedoman hidup kita, Al-Quran merupakan tuntunan hidup kita. Lalu kapan diturunkannya Al-Quran ini secara berangsur-angsur? Yaitu ketika di zaman Nabi Muhammad SAW ada suatu permasalahan, lalu di situ Nabi Muhammad belum bisa menjawab dan lalu turunlah wahyu. Salah satu contohnya ketika itu para sahabat ingin melaksanakan sholat namun tidak ada air. Lalu sahabat bingung,
Akhirnya sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, wahai Nabi, apa yang harus kami lakukan? Kami ingin sholat, namun tidak ada air. Lalu Nabi menunggu wahyu dan akhirnya turun. Sebagaimana ada di dalam Al-Quran, Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka di situ Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya untuk bertayamum. Apalagi bulan Ramadan ini, segala amalan yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Saking baiknya Allah kepada para pembaca Al-Quran, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi walahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka ia akan diganjar oleh satu ganjaran. Wal hasanatun bi asyri amsalihha. Dan satu ganjaran ini serupa dengan 10 ganjaran. Jadi secara tidak langsung ketika kita membaca surat Al-Fatihah, di dalamnya ada 139 huruf, maka kita akan mendapat ganjaran 1390 huruf. Dalam kitab Futuhat Aliyah, Ibnu Arabi mengutip ucapan Imam Syafi'i yang berkata bahwa Al-Quran ada 1.270 huruf. Saking banyaknya huruf di dalam Al-Quran, maka secara tidak langsung ketika kita menghatamkan satu hataman Al-Quran, kita mendapatkan 10.270 huruf. Masya Allah, saking banyaknya pahala yang bisa kita dapatkan ketika kita menghatamkan Al-Quran. Bulan Ramadan ini merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Maka yang biasanya kita membaca satu bulan satu juz, maka di bulan Ramadan ini memperbanyak dengan minimal 1 kali hataman, sebagaimana langsung sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad setiap bulan Ramadan itu 1 kali hataman. Lalu golongan selanjutnya, golongan yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah, yaitu wahafidul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisan. Dari apa? Dari omongan jelek, dari omongan kotor, dari menggunjing orang, dari menggibah orang, dari menyakiti hati orang lain. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Saking menjaganya Rasulullah SAW dalam berucap ini, sampai-sampai beliau bersabda, jika kita tidak bisa berkata yang baik, maka kita lebih baik diam. Karena dengan diamnya kita, insya Allah tidak akan menyakiti hati orang lain. Dengan diamnya kita tidak akan menggibah orang lain. Dengan diamnya kita tidak akan menggunjing orang lain. Ada pepatah Sunda yang mengatakan, hadek goreng itu basah. Jadi bagus jeleknya seseorang itu dilihat dari ucapan. Ketika kita ingin menilai seseorang, ini orangnya baik atau kurang baik, maka dilihat dulu dari ucapannya. Ketika yang diucapkan adalah kebaikan, ketika yang diucapkan adalah amal baik, maka insya Allah dia adalah orang baik. Maka ketika dia mengucapkan hal buruk, maka na'udzubillah dia adalah orang yang buruk. Sebagaimana teko akan mengeluarkan isi teko. Ketika teko berisi air putih, maka yang keluar akan air putih. Ketika teko berisi kopi, maka yang keluar juga akan kopi. Begitupun diri kita, ketika diri kita berisi kebaikan, berisi amal yang baik, maka insya Allah yang kita ucapkan, yang kita keluarkan, insya Allah adalah amalan yang baik. Namun, na'udzubillah, ketika kita mengucapkan hal-hal buruk, ketika diri kita buruk, maka kita akan mengucapkan hal-hal yang tidak pantas. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal buruk tadi. Lalu golongan selanjutnya yang dirindukan oleh surganya Allah, yang ketiga yaitu mut'imul jinan, orang yang senantiasa bersedekah pada orang kelaparan. Amalan-amalan yang disukai oleh Allah salah satunya adalah amalan mutaati. Apa itu amalan mutaati? Amalan mutaati adalah suatu amalan yang tidak hanya menguntungkan diri kita, amalan yang menguntungkan juga pada orang lain, atau disebut juga amalan sosial, atau di dalam IPA disebut mutualisme, saling menguntungkan. Salah satunya apa? Ya bersedekah. Bersedekah adalah amal yang saling menguntungkan kita dan menguntungkan orang lain. Apalagi di bulan Ramadan ini, Allah menyediakan spot-spot, Allah menyediakan tempat-tempat untuk kita berbuat baik, untuk kita bersedekah di bulan Ramadan.
ketika ingin iftar, ketika berbuka puasa, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memberi makanan pada orang yang ingin berbuka puasa, yang hendak berbuka puasa, maka ia akan diganjar pahala sebagaimana orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi ganjaran orang berpuasa tersebut. Ketika kita berpuasa lalu kita memberi pada orang yang berpuasa, maka kita akan mendapat dua ganjaran. Satu ganjaran kita berpuasa dan satu lagi ganjaran kita bersedekah pada orang yang berpuasa. Maka mumpung kita masih diberi kesehatan, mumpung kita masih diberi kecukupan, mumpung kita masih diberi umur menginjakkan kaki di bulan Ramadan ini, maka perbanyaklah sedekah. Lalu golongan selanjutnya yang dirindukan oleh surganya Allah yaitu washaimun fi syahri Ramadan, orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan, orang yang senantiasa menunaikan kewajibannya di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberi umur untuk menginjakkan kaki di bulan Ramadan ini, karena pahala Ramadan ini tidak main-main. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Wa fi riwayatil ukhra wa ma ta'akhir. Dan dalam riwayat lain bahkan dosa yang akan datang pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diberi umur di bulan Ramadan ini untuk berpuasa, maka jangan sampai puasa kita bolong. Betapa mulianya bulan Ramadan ini, karena di bulan Ramadan ini kita bisa mengerjakan 4 amalan ini. 4 amalan yang dirindukan surga ini bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Ketika di selain bulan Ramadan kita hanya bisa mengamalkan 3: talil Quran, membaca Al-Quran, wahafidul lisan, dan menjaga lisan, nutimul jinan, dan bersedekah pada orang yang hafal. Namun di bulan Ramadan ini kita bisa melakukan 4 amalan ini: talil Quran, wahafidul lisan, nutimul jinan, washaimun fi syahri Ramadan. Semoga Ramadan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin dan tidak disampaikan pada Ramadan yang akan datang. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap. Billahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.